Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, orang muda, remaja, anak-anak, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu Paskah yang keempat, baik tahun A, tahun B, tahun C, selalu berisikan cerita tentang gembala yang baik. Dan oleh Gereja Universal ditetapkan sebagai hari Minggu panggilan sedunia. Saudara-saudariku yang terkasih, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi saat ini begitu masif dan sangat-sangat mempengaruhi segala segi kehidupan kita, tak terkecuali juga mempengaruhi kehidupan keberimanan kita, kehidupan rohani kita. Godaan untuk mengumpulkan materialitas, untuk hidup nyaman, dan berbagai macam tekanan sosial lainnya adalah tantangan yang sangat luar biasa saat ini. Secara khusus, tantangan bagi orang muda, remaja, dan anak-anak untuk menjawab panggilan Tuhan dalam hidup bakti, seperti menjadi romo, suster, frater, bruder. Saya yakin dari sekian banyak remaja, anak-anak yang hadir di sini, mungkin satu atau dua saja yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang romo, menjadi suster. Inilah tantangan bagi gereja kita saat ini. Tapi kita melihat juga dan situasi ini mempengaruhi hidup kita, bagaimana kita semuanya yang sudah pensiun juga masih sangat-sangat sibuknya, memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Individualisme juga sangat-sangat terasa, mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Situasi ini juga sangat mempengaruhi panggilan dalam kehidupan kita di tengah dunia ini sebagai orang-orang Katolik. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi ini ada hal baiknya juga, namun ada hal-hal yang kurang baik, sangat-sangat mengganggu keberimanan kita kepada Allah. Ya, baiknya seperti apa yang terjadi di Vatikan saat ini, kita juga bisa langsung tahu. Konklav begitu
di sana, kita di sini juga tahu. Tapi ada hal buruknya juga bahwa seperti saat merayakan Ekaristi saat ini, ada yang duduk di dalam, tubuhnya ada di dalam tetapi pikirannya di luar sambil bermain gadget dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan, pengaruh dari perkembangan saat ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil tadi Tuhan Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku." Bahwa sesungguhnya panggilan hidup Kristiani, panggilan untuk menjadi orang Katolik ditentukan oleh Allah sendiri. Berakar, bersumber dari relasi dengan Yesus sebagai Sang Gembala yang baik. Bahwa Tuhan Yesus mengenal kita. Ia memanggil kita satu persatu dan memelihara hidup kita. Ia selalu dekat dengan kita, melindungi kita, dan akan menuntun kita sampai ke tujuannya akhir, yaitu mata air kehidupan. Kehadapan Allah dan Allah sendiri yang akan menghapus air mata derita kita. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Yesus mengenal kita sedalam-dalamnya. Yesus mengenal kita lebih dari siapapun. Seorang suami dan istri yang mungkin sekian lama hidup bersama, kadang belum mengerti, belum memahami sifat karakter dari suaminya, dari istrinya. Tetapi tidaklah demikian dengan Tuhan Yesus. Ia tahu segala-galanya isi ke dalam hati pikiran kita. Dan ia memanggil kita satu persatu. Seperti saya dipanggil untuk menjadi seorang imam. Di antara kita ada yang dipanggil menjadi ayah, ibu, menjadi orang tua, menjadi suami istri, menjadi guru, menjadi pedagang, dan lain sebagainya. Dalam profesi status kita masing-masing. Tetapi di atas panggilan semua itu yang pertama-tama, kita telah ditentukan oleh Allah. Dipanggil menjadi orang Katolik. Dipanggil untuk mengikuti Dia dalam kasih dan pengabdiannya, pengabdian kita di tengah dunia ini sebagai orang-orang Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga bersabda, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya, dan tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku." Ini adalah janji kasih Allah yang tak tergoyahkan. Ini adalah janji keselamatan yang sangat istimewa bagi kita orang Kristiani, bagi kita orang Katolik. Bahwa meskipun kita sebagai domba-dombanya, kadang ada yang nakal, tidak mendengarkan suaranya, lebih mengikuti kemauan, keinginan diri sendiri, menjauh dari hadapan kasih-Nya. Namun sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus tidak pernah menyerah untuk mencari kita. Ia memanggil kita kembali dan akan merangkul kita, memeluk kita dalam tangan kasih-Nya yang menyelamatkan. Ia memeluk kita semua domba-dombanya tanpa kecuali, termasuk juga domba-domba yang nakal, domba-domba yang keras kepala, domba-domba yang membangkang. Kasih-Nya ada selama-lamanya untuk kita. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku.
Ini adalah sabda yang menjamin keselamatan kita, bahwa tak tergoyahkan kepada kita. Tapi harus kita sadari bahwa kadangkala kita menjadi domba-domba yang hilang dari hadapan kasih Sang Gembala yang baik. Kita menjadi pemberontak, tidak mau mendengarkan, mengikuti suara Sang Gembala, memilih jalan kita sendiri, mementingkan diri kita sendiri, tidak mau berada dalam kawanan gembalanya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu pada hari Minggu panggilan ini, kita semua diingatkan bahwa hidup sebagai seorang Katolik itu adalah sebuah panggilan istimewa. Bukan hanya hidup sebagai imam, suster, frater, tapi kita yang sebagai Katolik itu juga sudah dipanggil oleh Allah. Dan kita semua memiliki perutusan yang sama antara saya sebagai seorang imam dengan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semuanya. Yang pertama-tama dalam panggilan ini kita diminta untuk senantiasa mendengarkan suaranya, sapaannya, supaya kita memperoleh janji keselamatan itu. Amin.